ta'aruban wa qabaila lita'arufu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya lah kami akan kembali. Adalah suatu kenyataan yang tak dapat dibantah oleh siapapun bahwa semua manusia ciptaan Allah, Tuhan semesta alam, dan semua akan kembali kepadanya. Tidak ada kelebihan dan kemuliaan antara yang satu dengan yang lain. Semua adalah sama. Sama-sama mempunyai harkat dan martabat kemanusiaan sesuai dengan hak-hak asasi yang melekat pada tiap diri manusia. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara Kesatuan Republik Indonesia terdiri dari berbagai daerah dan berbagai suku dengan mutu Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Dengan kebebasan bagi warga negara untuk memeluk berbagai macam agama menurut keyakinannya. Demikian pula bebas menyalurkan aspirasi politiknya ke berbagai partai politik dan bebas berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat untuk membentuk organisasi guna mencapai Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur. Jadi sejak semula Allah pun menciptakan manusia tidak hanya satu-satunya, karena sifat satu-satunya atau tunggal al-ahad itu hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang sejak semula telah memberi hak asasi pada manusia ciptaannya. Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan, bahwa pengakuan HAM yang telah dijabarkan dalam semua ajaran agama di dunia selanjutnya dikembangkan dalam dokumen internasional, yaitu dalam Declaration of Human Rights yang diterima oleh Sidang Umum PBB pada 10 Desember 1948. Kemudian dijabarkan dalam International Covenant of Economic, Social and Cultural Rights dan International Covenant on Civil and Political Rights. Pasal 1 dan Pasal 2 Universal Declaration of Human Rights merupakan bagian dari hukum internasional atau sebagai customary internasional yang menyatakan sebagai berikut. Pasal 1, semua manusia dilahirkan merdeka, mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Semua orang dikaruniai akal dan hati, karenanya setiap orang hendaknya bergaul satu sama lain dalam persaudaraan. Pasal 2-nya, setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan yang dimuat dalam deklarasi ini tanpa pengecualian apapun, seperti perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik, atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik kelahiran ataupun status lainnya. Selanjutnya, tidak diperbolehkan adanya pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum, atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, wilayah perwalian, jajahan, atau berasal dari wilayah di bawah batasan kedaulatan lainnya. Selanjutnya, untuk menegaskan pemahaman antara hak dengan kewajiban dalam pengertian HAM, maka pemahamannya adalah adanya hak pada individu manusia dan adanya kewajiban negara atau pemerintah untuk melindunginya. Atau dapat dikatakan, hak asasi manusia pada individu menimbulkan kewajiban negara atau pemerintah untuk melindungi terhadap setiap kemungkinan pelanggarannya, termasuk pelanggaran dari negara atau aparat pemerintah sendiri. Sehingga hak asasi manusia warga negara harus dipertahankan dan dilindungi oleh negara atau pemerintah. Oleh karenanya, hak asasi manusia warga negara harus dipertahankan, dilindungi oleh negara. Negara Indonesia sebagai anggota PBB tidak seyogianya melihat Universal Declaration of Human Rights semata-mata sebagai statement of objectives dalam Charter PBB. Tetapi juga harus meyakini bahwa Universal Declaration of Human Rights sebagai constitute and obligation for members of the international community. Karena negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum dan Pancasila sebagai norma fundamentalnya. Dalam sila kedua menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengan demikian yang mulia, pertama-tama hak asasi manusia harus merupakan bagian dari hukum Indonesia. Lebih lanjut tidak kami bacakan adalah penjabaran tentang hak asasi manusia oleh Marjono Respati Putro. Kita anggap kita baca.
Kemudian, seorang advokat harus menginsafi bahwa tujuan tindakan penegakan hukum adalah untuk mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat. Sehingga disinilah peran dan fungsi advokat dalam hukum untuk dapat meletakkan asas keseimbangan antara keseimbangan masyarakat dan negara dengan melindungi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hal tersebut juga dapat diartikan dalam sistem peradilan, advokat adalah salah satu fungsi dari subsistem lainnya, sehingga dalam melakukan peran dan fungsinya harus dapat secara profesional. Oleh karenanya, advokat yang bertindak sebagai penasihat hukum harus mempunyai kebebasan, an independent legal profession. Kebebasan advokat ini harus diartikan bahwa tidak ada yang perlu ditakuti seorang advokat dalam menjalankan profesinya. Apabila hak asasi warga negara diabaikan atau dilalaikan dalam sistem peradilan atau masyarakat atau negara. Advokat sebagai penegak hukum ditegaskan pada pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan penjelasan pasal 5 ayat 1. Advokat sebagai penegak hukum adalah bagian dari sistem peradilan, di mana mempunyai fungsi yang diembannya berakar pada salah satu kekuasaan negara, yaitu bagian dari kekuasaan kehakiman. Namun, advokat dalam statusnya sebagai penegak hukum tidak punya wewenang melakukan suatu pemaksaan dalam menjalankan profesinya, seperti rekan penegak hukum lainnya. Peran dan fungsi advokat. Advokat sebagai profesi selain dituntut akan kebebasan dalam bertindak untuk memperjuangkan hak asasi manusia, dan di sisi lain sebagai penegak hukum, juga mempunyai peran dan fungsi dari salah satu subsistem sistem peradilan yang mempunyai tanggung jawab atas tercapainya tujuan dari sistem peradilan. Maka asas keseimbangan dalam bertindak harus juga dipahami oleh advokat ketika menjalankan peran dan fungsinya. Selain itu, advokat juga sebagai pengawas dari prosedural yang dijalankan oleh seluruh subsistem dari sistem peradilan, tidak terkecuali pada dirinya sendiri, yang dalam hukum acara pidana misalnya terbagi dalam tahap pra-adjudikasi, tahap adjudikasi, dan tahap purna adjudikasi. Sebagai penegak hukum, advokat dalam memperjuangkan hak asasi manusia tidak semata-mata berarti hanya melaksanakan undang-undang dan atau sebagai pelaksana keputusan-keputusan hakim. Oleh karena, bila mana tidak ada atau belum diaturnya suatu hak warga negara dalam perundang-undangan, maka melalui upaya hukum advokat harus dapat memperjuangkan hak warga negara tersebut. Selanjutnya pendapat para ahli tidak kami bacakan. Oleh karena itu, dalam undang advokat, perlu pengaturan lebih tegas atas peran dan fungsi dari advokat sebagai penegak hukum yang melaksanakan salah satu subsistem dari sistem peradilan. Organisasi advokat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum menuntut antara lain adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan dengan tegas dan jelas tentang hak asasi manusia, antara lain pada pasal 28A, pada pasal 28C, pasal 28D, pasal 28E, pasal 28H, pasal 28I, pasal 28J, yang isinya kami anggap sudah kami bacakan. Guna memahami permasalahan yang diajukan hak uji materinya dalam persidangan yang mulia ini, kami ingin akan menjelaskan makna dari apa yang dimaksudkan organisasi. Organisasi adalah kesatuan susunan yang terdiri dari atas orang-orang dalam perkumpulan dengan tujuan tertentu, sehingga berorganisasi adalah tersusun dengan baik, teratur dalam suatu kesatuan. Sedangkan advokat, orang yang berpraktek memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya mengenai pengetahuan organisasi dari para ahli, kami bacakan. Kita lanjut. Dari beberapa definisi yang telah kami kutip di atas, maka menurut ahli, organisasi adalah kesatuan sosial dari seluruh pribadi orang-orang yang menjadi anggotanya dan mempunyai kepentingan serta tujuan yang sama, dan jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuannya diperlukan koordinasi. Untuk itu, organisasi harus dibuat secara rasional, jujur, dan tulus, dalam arti
harus dibentuk dan beroperasi berdasarkan ketentuan formal dan penuh perhitungan dengan memperhatikan asas manfaat bagi seluruh anggotanya. Harus disadari benar bahwa dalam usaha mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, peran dan fungsi advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri dan bertanggung jawab merupakan hal yang penting di samping lembaga peradilan dan instansi penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Selanjutnya tentang peran advokat kita anggap sudah kami bacakan. Undang-undang tentang advokat adalah dilahirkan sebagai landasan yang kokoh bagi pelaksanaan tugas pengabdian advokat dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat kita pungkiri bahwa profesi advokat yang bebas dan mandiri dan bertanggung jawab itu sangat diperlukan untuk menjaga kekuasaan kehakiman yang bebas dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar. Kekuasaan kehakiman yang independen itu semata-mata